Tiba-tiba Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan. Udah yuk, pulang kampung yuk. Mak, nyong balik leh. Halo teman-teman, by the way gue mau ngasih tau lu nih kalau ada produk asli dari Indonesia namanya Sinergi Astra Mono. Nah, Sinergi Astra Mono itu apa sih? Nih, jadi ini bisa ngebersihin paru-paru lu, terutama buat lu yang suka banget ngerokok. Dan yang paling penting Sinergi ini selain bisa ngebersihin paru-paru, aman banget dikonsumsi saat perut lu lagi kosong. Jadi pas lu buka puasa, lu bisa minum ini dulu 2 pil 1 hari. Atau paling bener tuh sebenarnya 4. Jadi kalau lu sahur minum 2, pas lo buka minum 2. Jadi kalau lo habis itu mau ngerokok, mau ngapain, paru-paru lo tetap bersih. Jadi untuk info lebih lanjut, gue kasih link Instagramnya di sini dan cara belinya gimana. Oke? Sepi banget dah. Berantakan, jangan kayak rumah kosong. Astagfirullah. Orang gak ada yang motong rambut. Pada botak semua kali orang kalau sekarang ya. Kayak orang pulang umroh botak semua ya, jadi kagak ada yang motong rambut, mana berantakan banget ini. Aduh. Biar lurus. Kalau bengkok ntar disangka demen nama yang sama. Aduh, gimana cara biar rame? Gue bakar kali ya. Potong rambutnya biar rame. Tapi perasaan ada doang, tapi nggak wangi. Perasaan bau banget demak di sini. Karena kasuhan ringan dulu. Cukup. Mau potong rambut. Ini potong rambut bang. Bang! Bapak mau potong rambut, Bapak udah masuk-masuk iseng banget. Iya. Pernah didengkulin pakai sikut kan? Belum dong. Tenang, Abang mau potong gaya apa nih? Abang punya gaya apa? Serem nggak? Enggak usah. Kayak orang mau jemurin ya? Enggak bang, ini sebenarnya nggak pengen potong. Terus ngapain? Kan ini puasa panas. Iya. Yang ngadem, saya ngeliat kayak pernah kenal. Mas. Kayak pernah lihat tadi saya lagi jalan. Kamu Bapak jijik nggak Pak? Kok? Saya jijik nggak? Saya kan gemuk ya. Aduh. Lagi sepi banget. Ini potongan apa sih ini dia? Rambut barber shop. Sepi ya. Ini mohon maaf nanya, ini siapa nih? Ini kawan-kawan anak kecil. Ini anak kecil nih, anak TP Al-Husna. Oh, gimana ya? Iya. Yang paling ujung namanya siapa itu? Yang namanya Rando. Yang kiri? Yang kiri. Siapa namanya? Roti. Oh itu. Iya. Bang, ini berarti kita bisa potong apa di sini, Bang? Bisa banyak gaya di sini. Oh, banyak gaya. Banyak kebanyakan gaya. Ngapa? Senek. Kan banyak orang banyak gaya, gue enak lah. Sampai ini Bang, mau nanya kalau barber ini ngapa suka ada top collection begini ya? Lah biar gampang milih model. Nah, ini yang tahun 9 sebelum reformasi kayak deh kalau ini. Iya, soalnya muka-mukanya masih yang beras harga 1.200 letter nih. Oh, itu 1.200. Iya. Emang karena BBM berapa, Bang? Mahal, mau naiknya tengah malam lagi. Jadi saya nggak tahu. Iya kan? Aduh. Iya suka tiba-tiba kan? Iya. Makanya, untung kita aman tiba-tiba Ramadan. Oh gitu Bang. Iya, bisa ini aja. tapi tujuan saya sini nggak potong, saya cuma mau nanya juga. Ini kan masalah potongan rambut. Ini model, kalau Model. saya barbershop nggak mungkin nggak ada ini. Pasti ada. Pasti ada, jadi kita nggak usah, aduh mau kayak apa ya? Oh pilih mau nomor berapa, mau yang A, B, C, apa yang eng, ada yang ny. Banyak. Banyak. Sama kan yang ini Bang, kayaknya brewok kalian lagi zaman nih Bang. Nah iya nih emang begini. Itu model apa sih Bang kalau brewok kan ada? Ini kalau mau brewok yang bentuknya kayak gini, ini nggak dicukur. Kenapa sih? Di sablon. Lagi lurus banget ya. Gue nggak yakin kalau dicukurin di sablon. Rapi banget. Iya, gini. Oh gitu. Iya. Di sablon. Tapi Abang bisa dong. Bisa itu. Oke. Kalau yang paling kanan tuh ganteng tuh Bang tuh. Ini. Iya, ini teman gue nih kayaknya. Yang mana ini apa ini? Bawah. Yang bawah. Kalau yang ini, kalau yang atas kan alisnya begini nih. Ini kayaknya deh ini ya. Demen laki. Enggak, bentar. Kalau huruf D ini Bang, itu alis ngapa lancip banget ya? Tahu lancip banget ya. Ini kayak mau perang buat tombak. Kalau yang bawah Bang ganteng itu Nah, Bang. yang bawah Ini kan. gue suka nih Bang. Yang ini. Iya.
Cuma agak susah nih. Ngapa? Kita nggak punya sisir gede. Belahannya agak lebar. Sisirnya gede dia nggak ada, kita belum order. Gak ada. Belum order. Ini masih rambut tuh masih masuk akal. Masih. Ini yang apa bang? Ini, abang grooming apa tuh? Ada keledai, ada parel. Ini ya nggak paham ya? Nggak paham? Kita tuh selain rambut-rambut ini gayanya, itu ngambil dari binatang-binatang ini. Lah maksudnya gimana tuh bang? Lah, burung, kakak tua. Apa bedanya sama yang ini? Apa? Sama. Lah, oh maksudnya terbang? Iya, bukan terbang. Jadi kita Jambul. terinspirasi model-model rambut itu dari binatang-binatang yang ada di sini. Jangan kira ini poster ini cuma buat TPA ya. Buat apa? Buat di sini juga bisa. Nggak, itu ngapa? Ada kura-kura? Kan nggak ada kura-kura, gua bilang dari awal. Nggak ada juga. Jadi kalau kura-kura itu kita bisa lihat mungkin dari sifat kura-kuranya. Oh, lambat. Oke. Oke. Tapi kayak orang bego ya kalau. Nggak ada. Udah, tapi gini bang, kan potong kagak, ini kagak. Sekarang gini bang, tadi blocking mulu kan. Lo syuting. Bang, ngomongnya gini, cakep, barbershop cakep. Udah lagi ngetren sekarang ya. Iya, ngetren Di banget. sini. Yang tadi ngomong itu gue suka Iya. banget. Ada banyak. Beda, ya. Nah, ngapa ada City? Ini musuh gua mah Arsenal. Saya majang ini karena saya nggak demen, asal Bapak tahu. Bapak nggak demen? Nggak demen saya. Iya, udah kayak dari sononya klubnya curang. Perahu. Kenapa? Masih pakai ini. Ini pakai apa namanya nih? Apa? Kayak layar dia. Bawahnya? Telat. Ini kembang. Lah kembang perahu dong. Beda nih kembangnya nih. Kembang pasir nih. Oh, Nggak, kembang pasir. apa yang mana? Tai kucing. Saya mah kembang desa. Iya, kalau kembang desa enak. Wangi. Apanya? Saya kebayang. Iya kan, pokoknya itu kembang. Bukan lagi. Oh Manchester gitu. City nih. Sama ini Bang mau nanya, itu kan 1894. Yang artinya apaan tuh Bang? Mau jam 7. 1894. Mau jam 7 ini. Oh, mau jam 7. Karena kalau jam 7 kan 19.00. Ini dia 18.94, udah deket banget jam 7. Oh, oke. Udah mau tarawih. Tapi kayak menitnya lebih ya. Kalau 94 kan menitnya lebih ya. Enggak ini deh. Ya udah nggak masalah. Tapi gini sih ngomongin bolanya, Abang kayaknya dulu kita kan pernah kenal kayaknya ya. Siapa sih yang laksananya bisa diem nggak? Kan jalan umum. Oh, jalan umum. Bang, Abang kalau bola siapa Bang ngomong Bang? Wajah Inter. Oh, Inter. Inter Milan. Lagi bau apa lagi wangi? Lagi wangi. Dia peringkat berapa? Peringkat 2. Beda 1 poin sama AC Milan. AC Milan. Iya, padahal kan di Liga Italia itu yang Serie A Inter doang, sisanya Serie C. Kenapa Bang? Jelek. Enggak, tapi gini, kalau AC Milan tuh dia dulunya emang ini ya, katanya tukang AC, makanya AC Milan. Enggak juga. Oh, enggak, lucu juga. Itu kan AC bukan karena dia dulu kang AC. Karena apa? Bisa aja karena dia kepanasan. Sama aja. Sama aja. Jadi gini Bang, kalau ngomongin ini kan karena Abang masang City ini ya. Ini bocah ini lagi jago-jago Bang. Ya katanya dia masuk semifinal apa katanya ini. Semifinal ngalahin Atletico. Gue bingung kenapa Liga Champions yang masuk semifinal gitu klub-klub yang nggak bagus ya. Klub bagus kayak Inter gitu malah nggak masuk. Oh, mungkin Inter menurut Anda bagus. Menurut saya. Tapi kata teman-teman saya jelek sih Inter. Sama apa Arsenal saya, Pak. Oh, Arsenal apalagi. Mau masih championnya berdoa mulu. Itu kalau di Indonesia Arsenal Liga 3, Pak. Nah, kalau Liga BRI bagus. Iya. Di bawahnya Rans. Oh gitu enggak, Iya. tapi ngomongin City deh. Ini kan digadang-gadang nih udah paling kaya, pelatihnya kaya. juga Pep. Siapa? Pepi. Pepi ini kan Pep Guardiola. Ini kan bocah ini lagi jago. Jago. Tebak-tebakan aja udah. Ini juara 1 nggak? Juara Inggris nggak? Kan sekarang cuma 2. Kalau nggak MU, kalau nggak City, Liverpool, kalau nggak udah nggak ada. Yang ada kejauhan. Abang megang City atau Liverpool udah gitu aja yang buat juara. Ini lalu mah kalau boleh kayak gitu, lu mau ngepur gua berapa? Ayo. Ya judiin aja deh. Lah iya, lu ngepur berapa? Gua ngepur setengah. Kedikitan lu pur 1 gua masih berangkat Manchester City. Ayo lu Gua mau ngepur berapa? 2. Ngepur 2, ayo. Gua megang. Gua apa? Lu maunya apa? Lah gua bebas. Gua tim yang kalah yang menang gua yakin. Gua Liverpool. Ya udah gua Manchester City karena gua pajang nih. Jadi gua pengen masang Inter nggak masuk. Inter kan beda liga juga kan. Yang Tuh kalau gitu mulu gua boran Cilegon nih. Masuk juga ke sini nih. Gua bawa. Ada Ronaldinho-nya. Ada mau masuk. Sama Mesut Ozil. Enggak jadi Ozil. Kan Ramadan. Oh iya. Belum bisa datang. Nanti habis Ramadan dikagetin sama Bang Rapi kita bingung. Ada Ozil masuk AH. APS Fatih. Ya udah, pur 2. Pur 2 jadi Liverpool.
Gue Manchester City. Ya udah, judi tim lu mau bawa Cahaya apa juga? Gue 1 juta jadi. Gua 2 juta dah. 3 juta. 4 Jadi ini mah. 4 juta. Pokoknya kita judi. Ya. Kita judi. Mantap. Tak dulu. Kenapa? Ya kan bulan Ramadan. Ada yang denger. Kita berdua doang ini. Ya bisa gitu. Bener ini banyak orang sih nontonin. Lo kata kita berdua. Kan gayanya kayak nggak ada yang nonton. Tapi kan judi haram tau. Iya, kalau ketahuan orang. Ih, tapi ya nggak bisa gitu. Gini biar aman. Kan boleh konten Ramadan. Masa? Jangan yang bahaya gitu dong. Itu dong, videoin aja. Mendingan saya telepon aja. Siapanya? Ada Habib Jafar. Bapak langsung yang berat ya? Iya, kita langsung main berat. Ada guru dulu, Ustaz dulu. Bapak langsung manggil Habib. Karena Habib langsung keturunannya. Iya, jelas. Langsung hurt. Makanya ngomongin judi mending tanya Habib boleh apa kagak. Kalau boleh jadi 4 juta. Ya, Habib. Kebalik tuh. Bib, udah di mana Bib? Oh, ya udah oke Bib, mantap. Oke Bib, oke. Ini dong yang nelfon Habib nggak assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, iya. Bib. Iya juga ya. Saya lu Nanti pas Habib datang baru. Assalamualaikum. Sehat. Itu kan. Sehat-sehat ya. Nah, ngomongin tadi bola, judi bola ngajakin gua kan. Iya. Gua datengin Habibnya langsung. Ngomongin apaan? Ngomongin judi bola. Oh, jadi Kita mau champion. nanya hukumnya. Kata dia mah halal-halal aja asal agak ketahuan. Masa gitu, Bib? Tapi judi itu dalam Islam haram kan? Haram, bahkan pengharamannya itu di Al-Quran langsung. Oke. Al-Maidah ayat 90. Isinya, Bib? Jadi bahwa minuman keras, khamar, kemudian judi itu diharamkan. Termasuk mengundi nasib pakai anak panah. Di zaman dulu tuh mengundi nasib pakai anak panah. Itu diharamkan dalam Al-Quran. Maka segala bentuk perjudian tuh dengan segala kreativitasnya. Kan orang kalau maksiat biasanya kreatif ya orangnya. Bener. Dari pesantren dulu gitu. Teman-teman tuh kalau mau melakukan hal-hal maksiat tuh kreatif. Paling pinter langsung jalan otaknya brut ya. Bener, Bisa. iya. Cepet. Cepet. Iya. Makanya aturannya terus berkembang juga. Misalnya kalau di pesantren gua tuh boleh baca koran. Boleh baca koran? Iya. Tapi korannya itu Pos kota? enggak. dong. Lampu merah. Lampu merah. Apa nih? Jawa Pos. Kemudian tapi itu diseleksi dulu sama si kiainya. Oke. Pokoknya kalau halaman olahraganya itu tiba-tiba udah kosong, kegunting, berarti Maria Sharapova main semalam. Udah digunting dulu. Udah digunting dulu. Karena kan Maria Sharapova biasanya pakai rok pendek kan ketika main. Nah itu digunting. Oh itu begitu. Terus nggak boleh beli sabun yang modelnya perempuan. Nggak boleh beli sabun modelnya perempuan? Iya. Kalau laki-laki boleh? Laki-laki boleh. Karena kalau perempuan takutnya dibawa ke kamar mandi, sabunnya cepet habis. Nah, gitu. Oh itu santri gitu? Oh berarti udah diatur dong Bip ya? Biar Diatur, semuanya diatur tuh kreativitas gitu. Dan si kiainya tahu karena dulunya kan santri juga. Oke. Nah, bejat-bejat lo gua tahu lah. Ah udah paham. Iya. Berarti Duluan judi, kan. judi film nggak boleh? Nah, Iya. jadi juga begitu dengan segala bentuk kreativitasnya, termasuk permainan uang gitu kan, ada yang permainan Seolah-olah. uang, kemudian Slot. Iya. Ini Habib mau nyindir yang kemarin baru ketangkep. Itu kan juga perjudian kan? Iya. Iya kan? Segala bentuk perjudian. Itu emang dilarang, haram. Dilarang. Nggak boleh. Haram berarti biar nggak tahu orang nggak tahu Lu haram. bisa aja lu. Iya udah gua bilang udah, nggak boleh judi. Udah, Bib, tapi gini Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bib? Gimana puasanya? Sekarang udah industri. Ya nggak tiap subuh ada. Gimana? Nomor 1, capek banget kagak? Capek sih. Capek. Karena kan gini ya, tidur selain malam itu nggak bisa sepenuhnya gantiin tidur malam. Oke. Kemudian yang kedua, gue itu bukan hanya harus ngasih konten dakwah, tapi juga harus ngasih konten komedi. Oh, Anda sudah mau pelawak sih. Iya kan, ngeblend dua tuh. Oke, jadi Kan nggak enak agar konten dakwahnya itu tidak terkesan menggurui. Oke. Makanya gue kasih juga komedi, juga agar ngeblend sama
teman-teman komedian yang ada. Jadi sekarang status Habib pendakwah dan komedi nambah satu dong. Oh, satu original sekali Anda dengan jaket putih Anda. Sudah mulai model ya. Udah mulai. Oke, Bib. Sekarang kayaknya ini nyaman. Bib, oke Bib. Nih udah mulai masuk. Seperti biasa, Bib. Surat dalam Al-Quran kan ada 114 kalau nggak salah. Wih, tahu gua. Surat nomor 2 adalah Al-Baqarah yang mengat 183 ya? Iya. Bener nggak? Artinya sapi betina. Waduh, oke. Yang mengatur soal puasa dan Ramadan. Benar. Bang, jelasin dong Bib isinya, maknanya, maksudnya. Oke, ayatnya gini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Pertama, yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi, hai orang-orang yang beriman. Ya. Yang tidak beriman tidak hai. Enggak hai. Nggak hai. Nggak hai, Tidak oke. beriman nggak hai. Oke. Jadi yang dipanggil itu adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa itu mengajarkan tentang keimanan. Oke. Karena puasa itu, kalau haji itu adalah ibadah fisik. Puasa itu adalah ibadah rahasia. Oke. Kata Nabi dalam salah satu sabdanya, puasa itu adalah ibadah yang antara manusia dengan Allah secara langsung dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Oke. Nah, Ibnu Hajar bilang, ini maksudnya ibadah rahasia. Ya. Jadi, kan nggak ada orang tahu ya kita mau puasa atau enggak. Betul. Mungkin di mata orang kita bisa tetap puasa. Pura-pura puasa. Pura-pura puasa. Iya. Nah, sama kayak orang pura-pura bahagia, kan bisa aja. Gila. Industri. Benar-benar. Makanya itu disebut rahasia. Nah, ibadah rahasia Ya. antara kita betul-betul sama Tuhan. Nah, melalui puasa Tuhan sebenarnya ingin mendidik kita untuk beriman dalam pengertian yang sejati. Oke, yang sejati itu seperti apa Mas? Yang sejati dalam artian lu menyadari bahwa Tuhan ada, melihat lu dan mengatur lu. Sehingga lu gak lagi caper ke manusia dan kemudian mengabaikan Tuhan. Tapi lu betul-betul bekerja dan beribadah untuk Tuhan, tidak untuk selainnya. Itu yang dimaksud dengan riya. Korea. Iya, yang ayah gue sering bilang bahwa lu mesti baik di mata Tuhan dan tidak perlu baik di mata manusia. Artinya manusia kan walaupun kita baik masih kadang begini dan begitu. Ya, Maka jangan mengejar pandangan manusia, tapi kejarlah pandangan Tuhan. Nah, puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa lu fokus kepada Tuhan dalam keimanan yang totalitas. Ya. Yang betul-betul ibadah itu untuk Tuhan, bukan untuk selainnya. Oke. Makanya rahasia nih, orang nggak tahu. Oke. Jadi puasa itu mendidik kita untuk merahasiakan Oke. ibadah kita hanya untuk Tuhan. Oke. Agar lo nggak terdistraksi oleh pandangan-pandangan manusia. Oke. Karena salah satu jebakan besar dalam ibadah itu adalah pandangan manusia. Ya. Misalnya, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa yang celaka dalam sholatnya itu adalah alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Orang yang memperlihatkan sholatnya itu untuk mendapatkan pujian dari manusia. Oke. Karena pandangan manusia itu bahaya banget. Kayak orang naik haji, Ya. pengen pulangnya dapat gelar haji sehingga kalau di masjid duduknya di depan. Itu sebenarnya nggak benar. Nah itu yang nggak benar. Iya. Orang sedekah untuk dipuji oleh orang lain. Oh, banyak duit sedekah. Iya, dianggap crazy rich gitu. Wah, industri lagi lo. Balik Masuk, lagi. masuk. Oke. Nah, Itu kalau sebenarnya gitu mah rich-nya nggak dapat, crazy-nya doang. Dapat Oke. gokilnya doang. Nah itu, jadi Ramadan mengajarkan kita untuk meneguhkan bahwa iman dan Islam itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. ya, private thing. Jangan kemudian tentang yang lainnya. Diumbar, Iya. pura-pura puasa, sedekah ngasih paling gede biar Makanya, dikagumin. Iya, makanya salah satu tingkatan tertinggi dalam spiritualitas Islam adalah lu dipuji gak naik hati dan lu dihina gak merasa rendah diri. Udah itu puncaknya.
puncaknya ibadah. Jadi pandangan manusia itu menjadi tidak penting. Jadi pertama itu adalah untuk meneguhkan keimanan kita. Ya. Kemudian kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah ini, puasa itu kewajiban ya. Wajib. Ya. Jadi walaupun lu puasa tetap marah-marah, itu tetap harus puasa. Walaupun nilai puasanya akhirnya berkurang, bahkan pahala puasanya bisa hangus. Tapi di sisi lain puasa itu kewajiban. Jangan, temen gue tuh sering tuh, gue udah marah-marah seharian, daripada puasa gue gak diterima, udah gue gak puasa. Puasa itu ada aspek sahnya, ada aspek diterimanya. Jadi walaupun gak diterima karena lu marah-marah, harus tetap puasa karena itu kewajiban. Dan kalau lu langgar tanpa alasan yang dibenarkan, lu gak puasa, maka lo harus mengganti 2 bulan berturut-turut berpuasa. Kalau nggak bisa ngasih makan orang miskin 60 orang. Iya. Nah, jadi itu kewajiban. Nah, yang ketiga, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang-orang sebelum kamu juga berpuasa. Nah, di sini puasa mengajarkan tentang toleransi. Sebelum orang-orang kamu dilahirkan. Iya. Jadi sebelum Islam itu ada, orang-orang sebelum Islam itu sudah berpuasa. Iya. Gue kemarin ketemu sama Bante Dira, salah satu tokoh muda Buddha, sama Romo Katolik, Romo Muda Katolik. Kemudian dia cerita bahwa ternyata Ramadan ini itu adalah Ramadan di mana 3 agama ini kebetulan sama-sama berpuasa. Betul. Si Katolik dan Kristen secara umum karena puasa menjelang Paskah. Betul. Puasa makan daging. Nah, ya, puasa makan daging. Katanya Romo Subekti namanya. Siapanya Indra Bekti itu? Bukan. Industri lagi. Iya, jokes industri. Nah, Romo Subekti. Nah, Romo Subekti dia bilang boleh makan asalkan nggak kenyang katanya. Betul. Puasanya ya, begitu. Iya. Katanya gitu, benar. Gitu. Kalau suka makan daging, nggak boleh makan daging. Nah, jangan makan sesuatu yang disukai. Ya, katanya begitu. Nah, gue bilang kan, makan temen gue suka berarti gak boleh. Waduh. Dapet. Nah, akhirnya yaudah. Dan di Buddha, kata Bante juga kebetulan menjelang Waisak, sekarang ini 30 hari itu harus berpuasa. Umat Buddha dalam Buddhis dianjurkan untuk berpuasa. Oke. Makanya ini Ramadan yang tepat untuk kita nutup warteg sebenarnya. Karena semua agama sepakat untuk ini adalah hari berpuasa. Makanya untuk kita syuting hari di barbershop. Kemarin kita di warteg. Udah aman. Udah aman. Kama alul ladzina min qablikum. Jadi seperti orang-orang sebelum kamu. Jadi kita bisa berbeda. Ya. Cara berpuasanya di antara semua agama. Betul. Tapi kita sama mengakui bahwa puasa itu adalah satu hal yang penting. Oke. Dan aspek pentingnya, salah satu yang paling mendasar adalah puasa itu mengajarkan kita untuk merasakan lapar dan haus. Oke. Agar kemudian kita gak pernah tega ketika ngelihat orang kelaparan dan kehausan. Untuk kita kemudian membantunya. Iya. Karena kan problem sebagian orang itu gak pernah lapar dan gak pernah haus. Betul. Sehingga gak pernah bisa menghayati penderitaan masyarakat kecil. Oke. Sehingga dia dengan enteng, cuman minyak goreng doang yang mahal. Ya. Cuman naik 1.000 doang. Cuman ini, cuman itu. Mereka karena nggak pernah tahu rasanya jadi orang kecil. Oke. Sehingga empati itu nggak ada. Makanya puasa mengajarkan itu. Dan kebetulan tiga-tiganya pas banget lagi masuk semua ke situ. Dan terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tolak ukur takwa itu di surat Ali Imran, surat ketiga dalam Al-Quran. Pertama kata Allah, orang bertakwa tuh wal kadhimina ghaidha. Dia nggak marah walaupun dipancing marah. Dia nggak marah walaupun dipancing marah. Oke. Makanya sama kayak orang di jalanan, lu jangan senggol-senggol, gua lagi puasa nih. Lah, justru karena lu lagi puasa, lu jangan marah. Bukan karena puasa, gua nggak mau disenggol-senggol karena akan bikin gua marah. Oh, di twist dong. Kebanyakan orang kan mikirnya nggak kayak gitu. Iya, sebaliknya kan. Sebaliknya. Dan kebanyakan karakter manusiawi kita adalah kalau lapar kita mudah marah. Nah, puasa mengajarkan pada kita untuk mengendalikan diri. Walaupun lu lapar, jangan lu mudah marah.
Oh, jangan jadi alasan. Belum makan nih bete. Iya, mood swing kalau kata anak Iya, jaksa. mood swing. Aduh. Ya, kemudian yang kedua, wal afina anin nas. Ketika lo dipancing marah, lo justru memaafkan. Oke. Berat. Oke. Yang ketiga, yunfiku nafis sarra'i wad dharra. Bukan cuma memaafkan, lo bersedekah kepada orang yang bikin lo marah. Wah, keren. Jadi susah banget ya. Keren banget dong. Susah. Itu tolak ukur puasa diterima apa tidak, lo sampai pada titik itu apa enggak? Spiritualnya dites sampai situ tuh. Bukan cuma masalah puasa nahan lapar, bukan. Enggak. Malah Nabi mengkritik, kata Nabi kamin shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atas. Buat apa, berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya dapat lapar dan haus doang. Ya. Akhirnya itu mah gue bilang bukan puasa, itu mah diet bersyariah aja. Diet Ramadan. Diet Ramadan. Diet Ramadan. Oh, meaningful sekali ini ilmu loh. Ilmu. Jadi dan itu sebenarnya soal puasa ini kan soal pengendalian diri utamanya. Ya. Imsak itu menahan atau mengendalikan diri. Makanya dalam semua agama itu ada. Ya. Ya karena puasa itu juga mengajarkan kepada kita jangan batin lo dikendalikan oleh fisik lo. Jangan batin lu dikendalikan oleh fisik lu. Iya. Oke. Jangan tadi menjadi gampang marah karena lapar. Ya. Karena batin itu seperti balon, kemudian fisik itu seperti batu. Ya. Balon terbang, kan biasanya ada batunya biar dia terbang. Nah, semakin lu berhidup untuk fisik, maka semakin balon lu gak bisa terbang. Oke. Tapi semakin ringan fisik lu, maka semakin balon itu bisa terbang. Oke. Bahkan puncaknya, putus hubungan lu dengan dunia, maka lu akan terbang kepada Sang Maha Kuasa. Oke. Dan makanya kata Nabi, kecintaan kepada dunia itu biang dari segala kecelakaan. Kecintaan lu sama dunia biang dari kecelakaan. Segala kecelakaan. Oke. Nah, puasa mengajarkan kita untuk membiarkan fisik itu tidak menjadi beban Ya. bagi batin kita. Dan puasa itu juga mengajarkan kepada kita untuk kemudian menerima hidup apa adanya. Ya. Ketika lo lapar lah, Aus. ketika lo haus gitu. Ya. Yaudah, lu terima aja gitu sebagai bagian Ya. dari hidup, dan kalau bisa lu isi itu dengan hal-hal yang positif. Ya. Karena manusia biasanya itu kan ingatnya kepada Tuhan adalah kalau lagi susah. Kalau lagi seneng lupa. Kalau lagi lapar ingat ke Tuhan. Ya. Kalau lagi kenyang lupa kepada Tuhan. Ya. Maka puasa itu mengajarkan ketika lu lapar, lu jadikan ini bukan hanya momen sebagai lu ingat kepada Tuhan. Ya. Tapi juga sebagai momen lu terus mendekat diri kepada Tuhan. Karena kadang kan manusia karena lapar dia kemudian mencuri, karena lapar dia kemudian berjudi. Ya. Jadi ingat kepada Tuhan tapi kemudian nggak menapaki jalan Tuhan. Nah ini menegaskan bukan hanya ingat kepada Tuhan tapi tapaki jalan Tuhan. Jangan karena lu lapar kemudian lu melakukan hal-hal yang bodoh dan maksiat. Makanya Bang Roma dulu bikin lagu judi. Judi. Oh, meaningful juga tuh lagu. Iya. Teonya. Karena judi itu salah satu nilai negatifnya. Bagi gua adalah judi itu mengacaukan pergerakan duit yang sejatinya sudah Ditata ada dengan rapi. pergerakannya. Iya. Tertata dengan rapi. Ya. Oke. Yang seharusnya lu punya dapat duit harus beli ke tukang kelontongan nanti beli ke ini ke itu. Duit itu sudah ada alirannya secara rapi, kemudian dikacaukan oleh judi. Oke, itu meaningnya. Iya. Dan kemudian ego juga. Ya. Judi bikin kita jadi ego gitu kan. Iya, Karena lo harus menghabisi Ya. musuh lo, kemudian memenangkan diri lo, dan nggak ada habisnya. Iya. Jadi addicted ya. Iya. Kadang orang kalau dari luar itu kenapa lo gak berhenti? Biasanya tuh orang kenapa pas segini dia gak berhenti aja. Iya. Nah judi itu membuat kita ego gitu. Gak pernah ada kata berhenti. Berangkat terus. Apalagi kalau main Juventus ya. Waduh, Lawannya Inter lagi nih. Susah lo lawan Inter. Sombong amat tuh. Ya kan? Tapi tadi kan ente katanya mau nanya satu. Apa? Mau nanya apa? Kan dari tadi Iya. ibadah. Ibadah ya ini. Iya. Dalam satu ibadah itu kan kita butuh kekuatan nih, Bib. Kekuatan. Ini aneh nih, Bib nih. Kadang-kadang
kalau lagi datang malesnya kan gitu ya. Oke. Pengen biar kata di dekat masjid nih ajan aja masih kayak berat gitu. Mau berangkat ke masjidnya masih ini kan itu butuh kekuatan. Gimana cara kita biar punya kekuatan itu Bib? Jadi buat ngalahin rasa malas, ngalahin rasa yang jelek-jelek itu deh. Kekuatannya ini kita butuh Bib. Oke. Tinggi juga. Tinggi juga. Orang defensif latahan. Bisa aja. Rambutnya Wah. Aduh, akhirnya kita bisa pulang kampung nih, Jeng. Tolong. Kita bisa pulang udah Ramadan lagi nih. Udah yuk, pulang kampung yuk.